Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 220. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 220 berjudul Remaining Time. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah waktu yang tersisa. Anime Boruto episode 220 rilis hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 220 adalah Studio Hanjin Animation. Spoiler atau bocoran cerita, anime Boruto episode 220 awalnya diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah orang-orang yang telah digores dengan karma oleh anggota klan Otsutsuki secara bertahap memiliki pikiran dan tubuh mereka diambil alih selama transformasi Otsutsuki mereka. Situasi di sekitar Boruto dan transformasi Otsutsukinya cukup serius. Selain itu, mereka perlu mendiskusikan Code, siapa pemimpin Kara dan pergerakannya. Ayah Boruto yang merupakan Hokage ke-7, Naruto menyerukan pertemuan puncak 5 Kage untuk bertemu dengan yang lain dan membicarakan masalah ini. Di antara topiknya adalah perkembangan transformasi Otsutsuki Boruto, yang pada akhirnya akan menjadi situasi dengan tingkat ancaman yang setara dengan kasus Iziki. Jadi, itu menjadi pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan jika situasi itu muncul. Bisakah sesuatu dilakukan tentang hal itu? Sama sekali. Kaseka Gegara kemudian bertanya pada Naruto bahwa apakah kamu siap untuk menyerang dan menjatuhkan anakmu sendiri? Sebagai Hokage dan ayah Boruto, apa keputusan Naruto? Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 220 yang diterbitkan di majalah Animedia. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 220 mengadaptasi komik atau manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 220 berdasarkan manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Manga Boruto chapter 56 dibuka dengan diperlihatkan patung Hokage dan Boruto yang sedang menghadiri wawancara di stasiun TV. Seorang MC mengatakan kepada Boruto untuk tidak terlalu rendah diri. Berkat kecerdikan Boruto yang meminimalisir kerusakan, Boruto telah menyelamatkan desa. Boruto menjelaskan kepada MC tadi kalau dirinya sebenarnya sebagian besar cuma pingsan. MC ini kemudian mempertanyakan mengenai jutsu yang menjatuhkan dan menelan Otsutsuki itu. Boruto kesulitan untuk menjawab pertanyaan MC ini, dan Boruto berharap ini segera selesai. Kemudian beralih ke tempat perawatan Kawaki. Di sini Amado mempertanyakan kepada Kawaki mengenai masalah dengan lengan barunya selama seminggu ini. Kawaki menjawab tidak ada, dan tangan ini seperti tangan yang dulu. Katasuke sangat heran dengan tangan Kawaki yang kembali seperti semula dengan cepat dan tanpa tanda penolakan. Amado menjelaskan karena itu dibuat dari sel asli miliknya sendiri. Itu cuma salah satu suku cadang yang kubuat sebelum aku datang ke sini. Ini tak akan bisa jika hanya manusia biasa dan seluruh tubuhnya bukan alat sains ninja. Sambil memegang jarum suntik, Sumire mengatakan kepada Kawaki, "Maaf, Kawaki, ini akan sedikit sakit." Kawaki menjawab, "Kau tahu sendiri, aku bukan bocah cengeng. Kau tak perlu terus mengatakan apapun. Lakukan saja yang harus kau lakukan." Sumire lalu meminta maaf. Amado kemudian mengatakan, "Hentikan sikapmu itu, Kawaki. Tunjukkanlah terima kasih kepada perawatmu." Sumire itu brilian dan belajar dengan cepat. "Aku akan dalam kesulitan kalau kau mengusirnya." Kawaki membalas perkataan Amado bahwa, "Bagaimana dengan sikapmu, Amado? Sok memerintah dan memiliki asisten. Bukankah Sumire itu staf dari Katasuke? Kenapa dia bersamamu?" Katasuke mengatakan, "Terima kasih, Kawaki, tapi Sumire sendiri yang menginginkan ini. Kami sama sekali tak tahu apapun soal mengobati tubuhmu. Akan sangat membantu memiliki anggota tambahan di tim pengobatanmu." Sumire lalu mengatakan, "Aku masih cuma tahu dasarnya saja. Tapi kau tak perlu khawatir mulai dari sekarang. Tentu saja menghindari dirimu terluka itu juga membantu. Lagi pula, kau selalu bersama dengan Boruto. Jadi aku bisa menanyakan padamu soal dirinya." Kawaki mengatakan kepada Sumire, "Sebentar, kau suka dengan Boruto ya?" Sumire langsung terkejut dan malu setelah mendengar perkataan Kawaki. Sumire berharap kepada Kawaki kalau ini jadi rahasia kita saja. Katasuke tertawa dan mengatakan, "Walau itu sudah terlihat jelas." Kawaki kemudian mengenakan jaket tanpa lengannya dan mengatakan, "Terserahlah, itu tak penting bagiku, selama kau bisa melakukan pekerjaanmu." Amado mengatakan kepada Kawaki bahwa kemajuan yang bagus. "Aku tak menduga akan ada masalah dengan tanganmu. Tapi jangan lupa cek rutin. Kembalilah minggu depan." Kawaki mengatakan, "Ya, boleh aku pergi sekarang?" Saat Kawaki berjalan keluar, Amado memanggil Kawaki.
Kawaki berhenti dan akan mendengarkan perkataan Amado. Namun Amado mengatakan, tak apa, kita lakukan lain kali saja. Kawaki melirik ke arah Amado dan mengatakan, terserah. Kawaki kembali berjalan dan meninggalkan ruangannya. Sumire bingung dan penasaran dengan maksud dari Amado. Beralih ke acara TV Boruto. Di sini MC mengatakan, sayangnya sepertinya waktu kita habis. Semuanya tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk pahlawan cilik perkasa kita yang telah menyelamatkan desa. Uzumaki Boruto. Boruto tertawa malu dan mengatakan, sudahlah. Sementara itu, Sarada, Mitsuki, Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang duduk di sofa sambil menonton acara wawancara Boruto di TV. Sarada mengatakan, yang benar saja Boruto, bersikap sok begitu. Shikadai mengatakan, sudahlah Sarada, dia memasang taman berani, tapi dialah yang paling depresi di antara kita. Sarada lalu mengatakan, mereka merahasiakan soal karma dan dirinya yang mengamuk untuk menghindari kepanikan massal. Dan dia tak bisa pergi dalam misi karena itu terlalu berbahaya. Shikadai mengatakan, dia diam-diam terus diawasi selama 24 jam. Menurutku itu adalah tekanan yang berat. Sarada mengatakan, ya, tapi aturan tak ada misi itu juga berlaku untuk kita. Kita tak punya tim 3 orang tanpanya. Jadi tim 7 berada dalam hiatus sampai waktu tak ditentukan. Shikadai mengatakan, ya, itu adalah keputusan ayahku. Apakah perlakuan pahlawan ini dan mengarahkannya di media adalah cara ayahku untuk mencoba menghiburnya? Tapi ini sungguh aneh. Chocho mengatakan, bagaimana? Kenapa? Tak perlu harus mengambil misi dan bisa masuk TV, itu keren. Inojin lalu mengatakan, biasanya kau berkata begitu di situasi ini. Ini sebabnya kau gendut. Chocho kemudian memegang pipi Inojin dan mengatakan, apa? Memang apa hubungannya berat badanku dengan itu? Sarada mengatakan, jangan salah sangka. Aku tak menyalahkan Boruto, tapi ini cuma terlalu sulit untuk dipahami begitu saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mitsuki mengatakan, ya, setidaknya soal karma Boruto, mereka tak bisa hanya diam saja dan tak melakukan apa-apa. Mereka pasti harus lebih proaktif. Mungkin Tuan Shikamaru punya suatu ide. Shikadai mengatakan, kuharap iya. Kemudian beralih ke patung Hokage. Boruto sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada 2 anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto kemudian melihat segel karma di telapak tangan kanannya. Kemudian langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Kemudian Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku. Kawaki lalu duduk dan mengatakan, aku terkejut, aku kira kau lebih murung. Boruto mengatakan, soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu. Kawaki mengatakan, berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu khususnya Data Otsutsuki masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau, Boruto, akan menghilang dan si brengsek itu akan bangkit dari tubuhmu. Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma pada orang lain? Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, wadah diriku sendiri? Kawaki mengatakan, tapi ingat ini hanya hipotesa yang kupikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau juga bisa memakainya untuk reinkarnasi. Boruto mengatakan, itu teori yang gila. Lagi pula kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau. Kawaki mengatakan, kau tak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kot, satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen. Sementara itu di sudut pandang Kot sedang berjalan di tengah hujan salju. Kemudian beralih ke tempat Naruto, Amado, dan Shikamaru. Di sini Naruto mempertanyakan soal Kot kepada Amado dan orang seperti apa dia itu. Amado menjawab pertanyaan Naruto bahwa dia adalah bagian kiri dari Inner Kara yang terakhir. Masih ada bagian outer, mereka yang melakukan kontrak
pekerjaan eksternal di luar sana di berbagai daerah. Tapi setelah semua bagian inner hilang, mereka semua akan berhenti berfungsi. Shikamaru mengatakan, jadi Kara adalah satu-satunya petinggi yang tersisa. Jika kita bisa melenyapkannya, Amado lanjut mengatakan, ditambah lagi, Code dipercayakan untuk menjaga Jubi di markas dalam ruang dimensi lainnya. Setelah Sasuke menyusup ke dalamnya, mereka terus bersiaga merah. Aku mungkin tak perlu memberitahumu, tapi Jubi itu adalah entitas yang berbahaya. Selama dia masih ada, begitu juga dengan bahaya akan kehancuran planet ini oleh pohon suci. Dia harus segera dibereskan secepat mungkin. Shikamaru mengatakan, namun jikukan ninjutsu Sasuke telah dilumpuhkan bersama dengan matanya, dan Boruto benar-benar tak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi walaupun kau pergi ke sana, tak ada jaminan kau bisa kembali dengan selamat. Naruto menanyakan kepada Amado bahwa si Code ini, dia bisa keluar masuk ruang itu dengan bebas kan? Amado menjawab, tentu saja, dia tak punya jikukan ninjutsu, tapi ada kemampuan lain yang bisa membuat itu jadi mungkin. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu soal Code sebelum Jubi disalahgunakan. Shikamaru mengatakan itu benar, karena setelah Code dibereskan, kita bisa dengan aman memutuskan bagaimana cara mengatasi Jubi. Amado mengatakan, kalian tidak salah, tapi hati-hati jangan meremehkan dia. Code tidak seperti yang lain, dia itu spesial. Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat 2 penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Code yang sedang mendekat ke arahnya. Code sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Code, penjaga pintu gerbang mengatakan, siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa? Code menjawab, ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk? Penjaga gerbang mengatakan, maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana. Code mengatakan, cih, bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini. Code mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Code membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Code, berhenti, ini peringatan terakhir. Code lalu mengatakan, ya, sebelum kalian mati. Setelah Code menuju ke fasilitas pengikut Boro dan bertemu dengan para penjaga gerbang di tengah hujan salju, adegan kemudian beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, ingat apa yang kukatakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok. Seperti yang kukatakan, setelah itu aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati, tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma. Kemudian beralih ke Code yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Code mengaktifkan karma putihnya. Lalu Code langsung melaju ke arah 2 penjaga gerbang dengan tangan Code yang sudah membentuk cakar. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sage Ninja, mirip dengan Karo. Kedua penjaga ini menembaki Code dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Code kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Code mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Code berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Code yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Code muncul dari sabuk hitam ini dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Code langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Code menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Code melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Code mengalungkan sabuk hitam ke penjaga gerbang yang memakai masker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya.
sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker kemudian memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Code. Code memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Code muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang bermasker kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Code. Sabuk hitam Code terhubung dalam satu dimensi. Code lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker mengatakan, "Tidak, jangan." Code kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Code yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Code mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Code lalu berjalan ke arah pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Code mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan yang fatal. Beralih ke tempat Naruto, Shikamaru, dan Amado. Di sini Shikamaru mengatakan dia tak bisa dipakai sebagai wadah, tapi karmanya tidak hilang. Apakah itu bisa? Amado menjawab pertanyaan Shikamaru bahwa itu memang kasus langka, tapi itulah kenyataannya. Dia selamat, dan akibatnya tubuhnya masih memiliki aspek karma sebagai senjata. Naruto mengatakan kita tak tahu apa yang membuat seseorang jadi cocok. Jadi apapun bisa terjadi di dalam kasus ini. Amado mengatakan tepat. Masih banyak yang tak kita ketahui soal karma dan reaksi yang terjadi di tubuh Code. Itu cukup luar biasa. Kemampuan tempurnya sendiri bahkan melebihi Jigen. Hampir semua anggota Kara tubuhnya telah dimodifikasi untuk memperkuatnya. Tapi berbeda dengan Code. Dia punya limiter yang dipasang untuk menahan kekuatannya yang sangat besar, untuk menghindari ketumpangan posisi Jigen sebagai ketua. Shikamaru mengatakan intinya dia sengaja melemahkan dirinya demi Jigen. Apa dia tidak waras? Amado mengatakan Code sangat menurut pada Jigen. Dia memiliki semacam kesetiaan agama pada Otsutsuki, khususnya Ishiki. Dia menyembahnya seperti dewa. Jadi Code punya kekaguman yang kuat pada Jigen yang telah menjadi Otsutsuki. Dan karena alasan itu dia menyimpan kecemburuan pada Kawaki yang dipilih sebagai wadah resmi Ishiki. Seperti itulah kuatnya kesetiaan Code pada Otsutsuki. Sebenarnya ada beberapa di antara cyborg yang telah kubuat yang jauh melampaui kekuatan Jigen, tapi mereka semua dimusnahkan sesuai perintah Jigen. Shikamaru menanyakan kepada Amado bahwa apa kau membuatnya untuk mengalahkan Jigen? Cyborg itu? Amado menjawab, "Iya benar. Setelah itulah dan juga memperhitungkan berbagai skenario, aku menciptakan Kashinkoji. Tapi lupakan saja. Kesimpulannya, Code adalah anak spesial yang menghindari permusuhan karena kesetiaannya yang besar. Dia adalah tangan kanan Jigen yang kuat. Jika dia tahu kalau Ishiki telah dikalahkan, dia pasti akan membalas dendam." Naruto mengatakan, "Kalau begitu, aku pasti akan jadi targetnya. Dan kemungkinan terburuk, Boruto pun juga." Amado mengatakan, "Aku sudah diincar sejak aku mengkhianati Kara. Kawaki juga." Shikamaru menanyakan kepada Amado bahwa bagaimana dengan limiter yang kau pasang pada Code? Dia tak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Amado menjawab, "Kau tak perlu khawatir. Hanya aku satu-satunya yang bisa menonaktifkannya. Namun, jika dia menculik dan menyiksaku, kalian akan dalam masalah. Aku bukan seorang profesional seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan menyerah dengan mudah." Shikamaru mengatakan, "Baiklah, kami akan menjagamu dengan ketat." Naruto lalu mengatakan, "Baiklah, untuk sekarang, mengatasi Code akan jadi prioritas nomor 1. Aku ingin membagi info dan intel kita dengan desa yang lain. Shikamaru, tolong buatkan jadwal pertemuan. Saatnya rapat 5 kaki." Kemudian beralih ke patung Hokage ke-7, tempat Boruto dan Kawaki berada. Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto kemudian menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi si Code ini, dia sudah punya karma, bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tak tahu, tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi dia bukan wadah siapapun.
Boruto mengatakan, memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain. Kawaki mengatakan, kau pasti bercanda. Kau tak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar ku beritahu, Code itu kuat. Sejauh yang ku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi. Boruto kemudian berdiri dan mengatakan, ayah tak punya lagi kekuatan Kurama. Jadi dia tak sekuat dulu. Lagi pula kita tak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Code itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki? Apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini? Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, kau ini bicara apa? Boruto lanjut mengatakan, kami berlatih. Ayo kita pergi. Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro. Di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Code yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bug. Bug mengatakan, astaga Code, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen? Code mengatakan, Jigen sudah mati. Dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan, hei, sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba jadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia. Pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh. Tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Jika kau berbohong, aku akan... Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini. Tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Kemudian cerita berlanjut. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Sementara itu di Konoha, Naruto dan Shikamaru sedang melakukan rapat 5Kage. Rapat ini berlangsung online melalui layar komputer. Di sini Shikamaru menjelaskan mengenai Code yang menjadi targetnya. Patroli Konoha meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun gagal karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada portal yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado, namun itu antara tak aktif dan rusak. Sepertinya Code sudah mengantisipasinya dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Kurotsuchi menanyakan kepada Shikamaru apakah tak ada fasilitas yang lain selain markas Kara itu. Shikamaru menjawab pertanyaan Kurotsuchi bahwa kami masih mengikuti petunjuk dari Intel Amado, tapi saat ini semua gagal. Darui mengatakan bahwa kalau tidak ada petunjuk dan apa rencananya. Mitsukage Chojuro menanyakan apa motif dari Code. Shikamaru menjawab bahwa ada dua masalah utama. Pertama, membalas dendam kepada mereka yang melawan Ishiki. Kedua, merawat pohon suci dari Jubi. Gaara terkejut kalau kita harus melawan Jubi lagi. Naruto mengatakan bahwa itu sebagian mengapa kita harus menemukan Code sekarang, lalu menggagalkan rencananya. Raikage Darui lalu mempertanyakan mengenai apakah kita bisa mempercayai Amado. Darui curiga kalau Amado memanfaatkan Konoha untuk kepentingannya sendiri. Naruto sendiri tidak mempercayai Amado 100%, tapi Amado membuktikan dirinya saat pertarungan melawan Ishiki. Kalau tanpa bantuannya, desa ini sudah musnah. Kurotsuchi menganggap kalau tindakan Amado itu
hanya sandiwara atau bisa jadi karena nyawanya sedang terancam. Dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Gaara kemudian menanyakan kepada Naruto mengenai karma Momoshiki dan keadaan Boruto. Naruto menjawab pertanyaan Gaara bahwa kami mencari solusi yang efektif tapi situasinya tak kelihatan baik walaupun Boruto baik-baik saja. Gaara lalu mengatakan kepada Naruto bahwa Gaara adalah masalah tersendiri. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri menjadi ancaman setingkat Ishiki, apakah kau berani melawan putramu sendiri? Naruto menjawab, sebagai Hokage akan kulakukan apa yang harus aku lakukan. Beralih ke pembicaraan Amado dan Naruto sulit mempercayai semua ini kalau putranya sendiri akan menjadi orang lain, yaitu menjadi Otsutsuki yang brutal. Jika kemungkinan buruk terjadi, Naruto akan memilih untuk mempercayainya. Amado mengerti perasaan Naruto karena dirinya dulu punya seorang putri umur 12 tahun, tapi dia sudah mati. Amado kemudian memberikan obat kepada Naruto untuk Boruto. Obat ini adalah obat untuk melemahkan kekuatan Byakugan. Amado menjelaskan dengan melemahkan Byakugan mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel Boruto. Namun Amado tidak menyarankan ini karena tak ada yang tahu efek sampingnya. Kemungkinan terburuk dia bisa mati. Amado mengatakan kepada Naruto bahwa yang terbaik yang bisa diharapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsukifikasi, walau itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Kau harus mempertimbangkan semua itu sebelum mengambil keputusan, walau itu masih tetap keputusan Boruto. Naruto kemudian mengambil obat itu dan berterima kasih pada Amado. Beralih ke fasilitas pengikut Boro, di sini Eda akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Eda, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eda. Eda sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba Code menusuk Eda dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Eda. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Eda. Jika Eda tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Eda lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Eda. Eda mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Eda tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Eda kemudian menyuruh Bug untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Bug pun pergi ke bar dan menunggu Eda. Code menanyakan kepada Bug apakah Eda tertarik dengan Code. Bug lalu mengatakan kepada Code bahwa Eda sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Eda. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Eda. Code sudah tamat. Code heran dengan Eda. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Eda masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Eda tiba ke bar. Eda menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Eda bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Eda sangat bosan, namun kadang Eda melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Eda mengetahui kematian Ishiki, dan saat Code berbicara dengan jiwa Ishiki, Code terkejut dengan penglihatan Eda. Code menanyakan kepada Eda bagaimana cara kerja penglihatannya. Eda menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Eda juga bisa melihat ke masa lalu, namun Eda tak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Eda apakah dia bisa melihat masa depan. Eda menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Eda hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Eda lalu menebak kalau Code ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Code. Code mengatakan yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini Code mungkin bisa melakukannya, namun dia tak ingin menyulitkan dirinya. Eda menjelaskan kepada Code bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Eda tak tahu apa kata kodenya. Code mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah.
Code hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Eda mengatakan kalau itu tak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat Sense Ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, Code harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa Shinobi. Tapi Aida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Aida dan Amado telah merebut cinta normal dari Aida. Itu yang menyebabkan Aida membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Aida, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Aida yang memaksa mencuri hati mereka, Aida menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Aida membosankan dan merepotkan. Aida membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Bug kemudian berniat pergi, namun Code menahannya dengan sabuk hitam. Bug juga terpikat dengan Aida, namun karena dia pemalu, dia tak bisa memperlihatkannya. Code menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Aida. Itu karena Boro terpikat pada Aida. Code mempertanyakan kepada Aida mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Aida menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatan Aida, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Aida lalu mempertanyakan kepada Code mengenai Kawaki. Aida juga menceritakan kepada Code kejadian saat Ishiki dibunuh Kawaki. Code mengatakan kepada Aida bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki, dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Aida mempertanyakan tujuan Code, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki kepada Jubi. Code menanyakan kepada Aida bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Aida sendiri menjawab tak masalah. Kemudian Aida mengatakan kepada Code bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Code mengatakan kepada Aida, bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Aida. Aida menjawab, begitu juga aku, Code. Aku mengandalkanmu. Code dan Aida sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Itulah informasi dan cerita anime Boruto episode 220 yang berdasarkan pada manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.